Baik, kembali kita akan membahas makna di balik diplomasi minyak urut nih ya Prof ya. Kalau kemarin sudah nasi goreng, sekarang gantian minyak urut. Ini tanda-tandanya atau filosofinya apa nih Prof? Menyiratkan apa? Karena kalau dilihat tadi narasinya sudah positif semuanya. Tinggal menghitung hari kah, menghitung jam kah? Bagaimana Prof? Ya, untuk diplomasi minyak urut ini ada beberapa interpretasi ya. Yang pertama ya fungsi minyak urut dulu. Nah, minyak urut kan untuk meredakan ketegangan otot, saraf dan lain sebagainya sehingga badan itu menjadi rileks gitu kan. Nah di dalam politik tentu tadi kan meredakan ketegangan yang selama ini bahwa ada konflik gitu, ada benturan antara PDIP dengan Gerindra. Ternyata enggak ini. Dengan minyak urut itu akan terjadi rekonsiliasi dan itu yang ditunggu-tunggu oleh semua komponen saya kira gitu. Meskipun mungkin ada juga yang ketar-ketir kata Bang Ruhut kan gitu. Tetapi saya kira semua orang akan memberikan apresiasi dan pendapat yang positif karena dua tokoh ini kan betul-betul berpengaruh dan ditunggu juga oleh masyarakat sehingga pertemuan ini menjadi penting. Yang sudah lama ditunggu-tunggu, mudah-mudahan ini jadi, kata Bang Ruhut kan tinggal menunggu hari. Yang kedua, saya kira fungsi memang Ibu Mega seperti seorang ibu ya memberikan perhatian yang luar biasa, itu kan bersifat pribadi. Minyak urut itu berarti memang perhatian yang luar biasa terhadap Pak Prabowo. Bukan lagi dianggap sebagai lawan, tetapi bagian dari keluarga besar PDIP. Nah sejarahnya ternyata kan panjang. Tadi Bang Ruhut, siapa yang memulangkan dari Yordania. Dan itu juga sempat disinggung oleh Bu Mega di awal-awal pada ulang tahun PDI. Terus 2029 mereka berpasangan. Bahwa kemudian 2014, 2019 berhadap-hadapan. Dan ini memang menunjukkan kenegarawan Pak Prabowo juga. Meskipun tidak dipasangkan oleh calon dari PDIP, tetap tidak ada rasa dendam. Mungkin filosofi yang selalu disebut-sebutkan kan, satu lawan, satu musuh itu tuh banyak, 1000 kawan itu terlalu sedikit. Mungkin filosofi itulah yang diimplementasikan oleh Pak Prabowo. Sehingga meskipun tidak diajak 2019, 2014, 2019, tetap ketika dia menang ingin bertemu dengan PDIP. Ada kebutuhan politik memang, di samping memang tadi memang secara psikologis, secara personal memang hubungannya erat, tetapi kan secara politik memang harus diperhitungkan. Sebagai pemenang pemilu, saya kira ancaman buat kelangsungan stabilitas pemerintahan Pak Prabowo. Oleh karena itu Pak Prabowo memberikan investasi. Salah satu investasi yang terbesar adalah buat PDIP tidak mengotak-atik Mbak Puan di DPR. Dulu kan di otak-atik gitu kan, tapi tidak mau itu terjadi. Begitu dia perintah, terus masalah itu kan clear. Itu sih investasi politik, sehingga Ibu Mega memberikan apresiasi bahwa meskipun dia sebagai pemenang bisa juga itu undang-undang MD3 itu dirubah gitu, tetapi kan tidak dirubah. Itu yang pertama. Terus yang kedua saya kira bagaimanapun publik juga mencatat Pilkada DKI Jakarta, DKI Jakarta, artinya di Jakarta yang nggak diapa-apain. Bahkan gugatan dibatalkan. Padahal udah siap itu semua perlengkapan, tinggal menunggu senajat. Tapi katanya cabut itu. Saya kira itu termasuk tanda-tanda yang sebenarnya mengandung makna ada juga ya Prof ya? Mengandung makna. Nah dari semua tanda-tanda itu saya kira kemudian direspon. Nah di sisi lain saya kira PDIP juga memang perlu segera bertemu dengan Pak Prabowo ini. Dua hal paling tidak yang harus kita catat. Yang pertama adalah baik langsung maupun tidak langsung kasus Pak Hasto menjadi catatan buat Ibu Megawati. Tidak ingin ke depan kader-kadernya diotak-atik gitu loh. Itu kan. Terus yang kedua adalah menjelang kongres ini. Nah kongres ini kan seperti dikatakan oleh Ibu Megawati juga kan,
ada yang ingin mencegah, Cawe-cawe. ada yang ingin cawe, ingin aman juga gitu loh, aman juga di sana. Jadi dua hal itu saya kira kalau dulu saya memandangnya adalah Pak Prabowo yang butuh terhadap PDIP. Sekarang PDIP butuh juga. Dan Bu Mega sadar dengan, betul mengenai kondisi itu dan sudah merencanakan semuanya dengan baik dengan segala pertimbangannya ya Prof ya. Jadi karena saling membutuhkan itu, maka saya memprediksi yakin akan bertemu dua tokoh ini. Pertemuannya akan terjadi tanpa perwakilan kan, betul-betul semuanya betul, sendiri tanpa kan, Pak Prabowo itu, dan juga Bu Mega akan bertemu betul, sendiri. Oke, Bang di Riza, ini kalau kita bicara tentang teknis kemungkinannya, ini kan kalau jadwalnya dengar-dengar Pak Presiden ini akan melakukan kunjungan ke India ya, 24 sampai 26 Januari, sedangkan Bu Mega ulang tahunnya besok. Nah Mbak Puan ini kan bilangnya kemungkinan ketemunya bisa pas ulang tahun Bu Mega. Nah ini gimana nih Bang Riza? Jadi sebagaimana sudah disampaikan oleh Pak Dasko ya, beberapa waktu lalu ini, bahwa memang Pak Prabowo sebagai Presiden Indonesia itu ada acara kenegaraan di India ya. Pak Dasko sudah sampaikan dan publik juga sudah tahu. Dan besok kebetulan akan berangkat ke India. Tadi juga rapat kabinet, rapat paripurna kabinet tadi dipimpin langsung oleh Bapak Prabowo sebagai Presiden. Disampaikan juga tadi bahwa besok Pak Prabowo menyampaikan akan ke India dalam rangka kunjungan acara kenegaraan. Tentu ini juga menjadi bagian penting bagi kita sebagai sebuah negara saling menghormati, menghargai dengan negara lain, dan juga menyampaikan nanti beberapa waktu ke depan bahkan Erdogan, Presiden Turki juga akan berkunjung ke Indonesia. Jadi Pak Prabowo ini ya seperti Bung Karno lah, keliling dunia ya, memperkenalkan, meyakinkan dunia bahwa Indonesia ini bangsa yang besar, ya, bangsa yang dapat dibanggakan, bangsa yang ingin membangun hubungan baik dengan semua negara, semua kalangan. Itu kan seperti Bung Karno. Nah kalau Bung Karno erat juga kaitannya dengan Bu Mega berarti. Iya justru itu. Jadi Pak Prabowo itu ya seperti Bung Karno, keliling dunia meyakinkan pemimpin-pemimpin dunia, meyakinkan dunia, masyarakat dunia bahwa Indonesia negara besar yang ingin mengedepankan persatuan, perdamaian. Nah, begitu juga di Indonesia, Pak Prabowo selalu menyampaikan di banyak kesempatan mengedepankan persatuan dan kesatuan, dan mengajak semua partai agar berkoalisi bersama-sama, ormas, semua elemen bangsa untuk membangun bangsa. Ya. Jadi pertemuan dengan Ibu Mega pertemuan yang sangat penting, yang dinantikan oleh kita semua, oleh masyarakat, dan insya Allah ini pasti akan terlaksana. Masalah waktunya, tadi ikut Bang Ruhut. Jadi kemungkinan nggak mungkin besok lah, karena kan besok kebetulan Pak Prabowo besok memang ya, ada kunjungan ke India. Bang Dasko sudah sampaikan dan publik sudah tahu. Dan Pak Dasko, Bang Dasko selama Mbak Puan kan setiap hari ketemu. Betul. Jadi hubungan Pak Dasko mewakili Pak Prabowo, mewakili Gerindra, Ibu Mbak Puan mewakili Ibu Mega, mewakili PDIP sangat erat tiap hari. Gini Bang, pilihan waktunya ada juga waktu Kongres PDI. Akankah itu juga yang akan menjadi momentum ketemu? Iya, saya sangat yakin di waktu Kongres nanti. Atau dipercepat sebelum Kongres? Kalau waktu Kongres, saya pribadi yakin Ibu Mega pasti mengundang Pak Prabowo. Dan insya Allah hadir ya. Insya Allah kalau tidak ada acara kenegaraan seperti ke India umpamanya, insya Allah hadir. Dan saya pribadi meyakinin akan lebih cepat. Itu kan masih April kan? Insya Allah bisa lebih cepat ya. Mudah-mudahan dalam waktu yang dekat seperti di Bang Luhut. Siapa tahu Bang Luhut lebih tahu nih waktunya yang lebih cepat itu kapan sih Bang Luhut ini? Kalau sebelum Kongres April lah berarti kapan yang lebih cepatnya Bang Ruhut? Karena kan kalau ulang tahun besok kayaknya kemungkinannya kecil ya karena Pak Prabowo punya agenda kunjungan kenegaraan ke India Bang Ruhut. Gimana? Seperti nomor partai kami nomor 3, ya yang saya lihat yang tahu itu Ibu Mega, Mbak Puan, dan Tuhan yang Maha Kuasa. Saya kira dengan angka 3 itu ada maknanya lagi. Ada maknanya. Ternyata tetap Mbak Puan, Bu Mega dan juga Tuhan yang tahu ya. 3 itu melambangkan 3 pihak itu ya. Jadi belum ada informasi yang diterima oleh politikus-politikus senior PDIP mengenai kemungkinan juga pertemuan tersebut kapan akan terjadi. Karena ini juga akan menentukan loh, Bang, yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Bagaimana sih standing point dari PDIP juga di pemerintahan Pak Prabowo Subianto begitu? Gimana Bang Ruhut? Iya, kita nggak tahu kapan, tapi kita tahu Pak Prabowo itu kan TNI Kopassus lagi ya, sangat selalu dalam mengambil keputusan itu sangat tegas. Bisa saja, mana kita tahu
nanti malam atau besok Justru malah dipercepat sebelum berangkat ya? Oke. Jadi apapun bisa terjadi. Atau nanti seperti yang dikatakan sahabat saya Patria setelah pulang dari India. Jadi bisa. Jadi nggak usah khawatir. Tapi kami semua kemarin jelas kok. Kami semua kita kaitan dengan pemerintahan sekarang. Kita harus mendukung dengan baik Pak Prabowo, ya, sebagai sebagai presiden. Artinya PDIP sebagai tetap ya, di luar posisi pemerintahan. kita kan di luar pemerintahan, tapi kan banyak waktu dulu di luar pemerintahan asbun, ya siapa aja bisa asbun. Tapi Ibu selalu mengatakan kalau kalian mengkritisi, ingat loh harus ada solusinya, jangan asal ngomong. Tapi kita bersyukur ya Pak Prabowo ini kan baik ya. Visi misi beliau apa yang beliau ucapkan ya, jadi kita optimis lah. Apalagi saya tadi baca medsos sudah hampir 600.000 lebih, udah mau 1 juta ya yang sudah dapat makanan bergizi adik-adik kita. Jadi kan banyak contoh-contoh yang sudah baik dilakukan oleh Pak Prabowo. Kenapa nggak kita dukung? Jadi itu pesan yang disampaikan Bu Mega, di luar pemerintahan iya, tapi ketika ada yang positif ya didukung. Harus didukung. Ketika ada yang perlu dikritisi ya memang harus kritisi, tapi harus ada solusi. Itu Ibu Mega. Nah, itu yang dilakukan. Jadi tidak asal asbun kalau di luar pemerintahan. Ini menarik nih, Prof. Sepertinya Bu Mega pesan-pesannya sudah cukup banyak meskipun di luar pemerintahan, tapi treatmentnya sepertinya spesial nih di pemerintahan Pak Prabowo Subianto, begitu ya Prof. Lili ya. Nah nanti diulas lebih lengkap lagi ya Prof ya, seperti biasa pemirsa ditahan dulu karena kami masih akan hadir untuk Anda sesaat lagi.